Oke, mari kita ngobrolin soal cryptocurrency. Istilah ini kayaknya ada di mana-mana ya sekarang, tapi justru karena saking seringnya kita dengar, pemahaman kita tentang apa itu sebenarnya mungkin malah jadi kabur. Anda mungkin ngerasa, udah tahu lah soal kripto. Tapi seringkali yang kita tahu itu cuma sepotong-potong aja dari gambaran besarnya. Jadi kalau Anda masih suka bingung, tenang, Anda nggak sendirian, wajar banget kok. Informasinya banyak yang simpang siur. Tapi tenang, di sini kita bakal coba bedah konsep dasarnya dengan cara yang simpel, tanpa istilah-istilah teknis yang bikin pusing. Oke, kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama dan paling mendasar. Sebenarnya, apa sih cryptocurrency itu? Gampangnya gini, cryptocurrency itu adalah uang yang hidupnya 100% di dunia digital. Nggak ada bentuk fisiknya sama sekali. Ini adalah sistem buat nyimpan dan ngirim nilai tanpa perlu lewat perantara kayak bank. Nah, ini nih bagian paling revolusionernya. Kalau biasanya kita menaruh kepercayaan pada institusi, misalnya bank, di dunia kripto, kepercayaannya itu dipindahin. Bukan ke institusi, tapi ke sistemnya itu sendiri. Sebuah sistem dengan aturan yang terbuka dan dijalankan bareng-bareng oleh jaringan komputer global. Tunggu. Mungkin sekarang Anda mikir, loh, emang apa bedanya sama saldo di aplikasi mobile banking atau e-wallet saya? Nah, ini pertanyaan bagus banget, dan disinilah letak kesalahpahaman yang paling umum terjadi. Ayo kita luruskan. Coba kita lihat bedanya di sini. Saldo di dompet digital kita itu kan sebenarnya cuma representasi atau catatan dari uang rupiah kita yang dipegang sama bank atau perusahaan. Nah, cryptocurrency itu beda. Dia adalah sistem nilai yang benar-benar berdiri sendiri. Cara kerja kontrolnya, dasar nilainya, dan fondasi kepercayaannya itu fundamental banget bedanya. Biar lebih gampang, bayangin gini aja. E-wallet atau aplikasi bank itu cuma wadahnya, cuma alat buat mengakses uang Anda yang dikelola institusi lain. Sementara itu, cryptocurrency adalah asetnya itu sendiri yang hidup dan berjalan di dalam sistemnya yang mandiri. Nah, karena perbedaan mendasar tadi, cryptocurrency jadi punya beberapa sifat atau ciri khas yang sangat unik. Dia itu sepenuhnya digital, terus diamankannya pakai matematika super canggih yang disebut kriptografi. Kontrolnya juga tersebar atau terdesentralisasi, jadi nggak ada satu bos yang berkuasa. Nah, yang ini penting banget, setiap transaksinya itu final, nggak bisa dibatalin. Sistemnya juga terbuka buat siapa aja, dan aturannya ditentukan oleh kesepakatan bersama di dalam jaringan. Kata kripto itu sendiri asalnya ya dari kriptografi. Anggap aja ini semacam kunci digital yang super duper kuat. Kunci inilah yang memastikan kalau cuma pemilik sah yang bisa mengakses dan memindahkan asetnya. Dan yang keren, semua ini bisa terjadi tanpa sistemnya perlu tahu siapa nama Anda. Dan ini harus diingat baik-baik. Karena nggak ada perantara kayak bank, sekali sebuah transaksi terkirim dan tercatat di sistem, transaksi itu sifatnya permanen. Nggak bisa di-undo atau dibatalin. Makanya ini nuntut kehati-hatian yang ekstra dari kita sebagai pengguna. Oke, mari kita dalamin lagi soal ide tanpa otoritas pusat ini. Karena bisa dibilang, inilah jantung dari filosofi cryptocurrency. Pasti ada yang bertanyakan, kenapa sih kok sengaja dirancang seperti itu? Kenapa nggak ada aja bank sentral atau lembaga yang ngendaliin biar lebih gampang? Jawabannya ada pada pergeseran fundamental soal kepercayaan. Kalau di sistem lama, kita kan menaruh kepercayaan pada reputasi institusi, bank, pemerintah, dan lain-lain. Nah, sistem kripto mencoba membuang itu. Kepercayaan dibangun lewat transparansi total, di mana aturan mainnya jelas dan setiap transaksinya bisa diverifikasi oleh siapapun. Konsekuensinya langsung terasa. Tanpa adanya institusi sebagai penengah, semua tanggung jawab pindah ke tangan Anda, si pengguna. Di satu sisi, ini adalah sebuah kebebasan. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi beban yang cukup berat kalau kita nggak hati-hati. Oke, teorinya udah cukup nih. Biar lebih kebayang, ayo kita lihat gimana konsep-konsep ini diterapin di beberapa contoh yang namanya pasti udah sering Anda dengar. Tentu saja ada Bitcoin, sang pelopor. Dia yang pertama kali memperkenalkan ide soal emas digital atau sebuah uang internet jenis baru. Setelah itu, muncul Ethereum yang memperluas gagasannya. Ethereum nunjukin kalau teknologi ini ternyata nggak cuma bisa buat uang, tapi juga bisa jadi platform untuk menjalankan berbagai macam aplikasi digital yang terdesentralisasi. Tapi ada satu hal yang penting banget untuk diingat. Popularitas sebuah cryptocurrency seringkali lebih didorong oleh narasi di media dan hype, bukan semata-mata karena keunggulan teknologinya. Jadi, populer itu nggak selalu sama dengan yang paling berguna atau yang paling aman. Pada akhirnya, cryptocurrency itu ngajarin kita satu hal penting, bahwa uang pada dasarnya adalah sebuah ide.
sebuah konsep sosial yang terus berevolusi. Uang itu bukan sesuatu yang statis. Seiring teknologi berubah, cara kita mendefinisikan dan menggunakan uang pun bisa ikut berubah. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, siapkah kita menyambut sebuah gagasan baru tentang uang?